Kita langsung di permasalahan aja. Ini kulkas kerusakannya, masalahnya adalah kita cek ampernya rendah 0,4, standarnya 0,8 ya. Jadi intinya kita sudah temukan ini mampet. Kenapa nggak bocor? Kalau bocor itu dari awal dia 0,4 tetap di ke 0,4. Ini tadi kita tes nyala, awalnya dia nyala itu 0,75, tapi turun ke 0,4. Itu gejala adanya mampet. Nah, kita persiapkan adalah pertama kita potong jalur pipa pengisian freon. Kemudian setelah itu kita potong pada jalur section ya supaya kita bisa flushing. Jadi kita tujuannya adalah flushing dulu, teman-teman. Ya, untuk memotong pipa ini pakai tang aja bisa. Kemudian nanti untuk mengelas kita menggunakan sistem yang bagus pakai nitrogen dan gas ya, pakai gun. Pakai cook boleh nggak Pak? Boleh, tapi kurang maksimal api birunya, burningnya. Tapi kalau pakai nitrogen sama gas itu bagus banget ya, meleleh cepat ya tembaganya. Nah kemudian setelah itu kita akan untuk flushing kita menggunakan namanya freon R22 ya, kita flushing R22 seperti apa ya. Nanti kalau udah kita flushing nanti R22 pakai R22 instalasinya, nanti dari section kita tahan, kita tembak gitu ya, tahan lagi tekan gitu. Tapi kalau flushingnya itu nggak kencang, hanya pelan saja, berarti ada masalah mungkin di pipa kapiler ataupun di filter dryer. Mau nggak mau kita ganti filter dryer. Nanti kita lihat di video di sini juga kita ganti pipa filter dryer ya. Nah, ini pekerjaan kita di sini kita untuk ngelas ya. Ngelas untuk melepas dari sisi section. Nah, ini lihat apinya pakai gun. Apinya bagus banget, teman-teman. Ya, nanti kita bisa melihat langsung biru ya. Nah, itu biru nanti apinya itu bagus banget. Nanti cepat meleleh untuk melepas ya, melepas apa namanya? Pipa section. Ya, kita lepas pipa section untuk kita flushing. Ya, ini cara pelepasannya. Kita panasi, nanti kita tarik pakai tang. Ya. Jadi tujuannya kita flushing ya, karena ada mampet akibat dari oli ya. Oli naik ya. Kenapa oli naik? Bisa karena beban kulkas banyak. Beban kulkas banyak, kompresor bekerja maksimal sehingga oli bisa naik, bisa ya. Jadi masalah ini bukan bocor, akibat ampere rendah itu bukan bocor tapi karena mampet. Nah, kita lakukan flushing dengan freon R22. Nanti setelah flushing saya ikutin langkah-langkah saya ya. Setelah kita nanti flushing dan tidak kemarin kita cek ini, kita flushing di sini di section sampai section gitu nggak kencang flushingnya. Berarti ada mampet di bagian instalasi yang lainnya. Bisa jadi di filter dryer atau pipa kapiler. Nah, kita potonglah dari pipa kapiler, tapi di ujung pipa kapiler yang mau ke filter dryer. Filter dryernya kita lepas, kita coba tes lagi. Ternyata di pipa kapiler kencang, bagus banget. Berarti mampetnya ada di filter dryer. Nah, kita gantilah filter dryer, kita ganti yang baru. Nanti kita lihat di video ini ada penggantian filter dryer. Setelah kita ganti filter dryer, kemudian kita las lagi semua. Kemudian kita kasih pentil. Nanti kalau beli pentil teman-teman di pasaran banyak ya jual pentil ya untuk pengisian freon di kulkas. Banyak teman-teman, nanti kita tinggal beli aja di pasaran ya. Nah, kemudian setelah kita pasang filter dryer, kita coba tes lagi dengan flushing lagi pakai R22. Kita lihat hasilnya bagaimana. Nah, ternyata hasilnya bagus banget tembakannya. Tush, gitu ya, itu. Tush gitu. Kencang banget. Berarti artinya udah nggak ada lagi hambatan lagi flushingan. Berarti sudah sirkulasinya sudah aman, tidak mampet lagi. Pasti nanti kita isi freon pasti bagus tuh olinya. Ya, keluar di tangan, kelihatan di tangan oli-oli bersih. Nah, kita buka ini yang saya bilang tadi, dibuka filter dryer. Ini lagi dia buka filter dryer. Ya, kenapa di filter dryer mampet? Karena tadi flushingnya kita lemah banget, nggak bisa kencang. Ya, kita ada tes tadi di section, kita lihat kencang, gitu doang, pelan. Harusnya begitu ya. Nah, itu yang bagus ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita buka filter dryernya, kita ganti baru. Ini langkah-langkah kita buka filter dryer dengan mengelas sambungan, kita lepas dia nanti ya. Begitu tekniknya untuk melepas, kita panasi dulu baru kita ini masang pentil ya teman-teman ya. Masang pentil di pipa section, pentil untuk pengisian freon ya. Ini triknya pemasangannya. Ya, saya jelasin lagi lanjut. Jadi memang
Kulkas dengan AC split wall agak berbeda. Karena nanti tekanan kerjanya aja kita itu main di 10 PSI. Ya, beda dengan split wall 60 PSI, 70 PSI, ya kan? Tapi kalau di sini 10 aja, bisa sampai 12. Kenapa sampai 12? Tergantung luas penampang evaporatornya. Karena semakin luas evaporatornya, semakin kita butuh tekanan semakin tinggi, ya. Bisa sampai 15, bisa. Ya, tergantung evaporatornya. Berarti kalau evaporator tergantung besarnya kulkas, kan gitu kan? Kapasitasnya. Sebenarnya kulkas punya kapasitas berapa PK ada sebenarnya ya. 1/8, 1/16 gitu-gitu ya. Tapi kita bahas hari ini adalah perbaikan kebocoran pada kulkas ya, instalasi kulkas. Bukan kebocoran, tapi mampet. Akibat kita cek adanya ampere yang rendah sampai 0,4 ya. Awalnya kita tes 0,7 start, tapi turun 0,6, turun 0,5, turun 0,4,5. 0,45. Berarti kan ini mampet. Kalau bocor dia di awal pun dia 0,4. Sampai akhirnya pun kita 0,4 itu bocor. Tinggal cari bocor yang mikro, di mana posisi bocornya. Biasanya itu di tempat penlasan aja kita las ulang, udah normal itu, ya. Nah, sekarang kita sudah berhasil kita untuk pemasangan namanya instalasi filter dryer, ya kan, yang baru, pentil juga, ya kan. Nah, sekarang teman-teman harus bisa kita memahami di kulkas ini adalah konsepnya. Tadi sebelumnya, video sebelumnya saya bicara tentang timer control, defrost ya, timer defrost sudah saya ajarin. Jadi normalnya kita main defrost itu ya ada di 5. Kan kalau kita lihat kulkas kan ada situ angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Standarnya di 5 ya. Kalau nanti posisi di freezer itu ada namanya maksimum refrigerator, maksimum freezer. Artinya kalau kita geser ke kanan, itu artinya kita pendinginannya lebih banyak di freezer. Kita geser ke kiri, maksimum pendinginannya ke refrigerator. Itu maksudnya kalau di kulkas, kalau kita lihat dia ada pengaturan udara, sirkulasi udara dinginnya. Itu ada di freezer, teman-teman, ya. Tapi kalau misalnya kita ngatur di bawah itu timer untuk defrostnya, timernya untuk bekerjanya sistem kulkasnya ya teman-teman ya. Seperti itu kalau misalnya kita ingin tahu apa sih fungsi dari timer ini, timer control, apakah fungsi. Nah, karena ada di pipa yang sebelum saya jelasin sebelumnya video saya di kulkas yang masalah timer control, ada situ bimetal defrostnya ya. Jadi artinya untuk mematikan kompresor ketika suhu sudah kecapai gitu dengan waktu timer yang sudah ditentukan maksimalnya berapa lama. Ya, karena ada konsepnya misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1 misalkan di suhu A, B di suhu C, D gitu ya. Jadi sudah ditentukan di kulkas ini suhu berapa. Nanti suhu segini di 3 dia udah mati, memanggil kompresor untuk mati. Seperti itu. Nah, ini kita passing di pipa kapiler tadi tuh. Ini langkah tadi dari awal saya sudah melompat tadi penyelesaiannya. Ini langkah-langkah kita passing itu di pipa kapiler dan ternyata pipa kapiler bagus banget. Tembakannya gitu kencang ya. Berarti masalahnya ada di pipa di filter dryer. Kita gantilah filter dryernya. Nanti kita las. Udah kita las gitu ya. Udah bagus, kita plasing lagi, oke, bagus banget, gitu. Ya, udah tahu lah teknik plasingnya ada di video saya sebelumnya cara bagaimana plasingnya. Nah, di sini teman-teman supaya bagus kulkasnya bisa awet kembali, kita lakukan langkah vakum. Vakum lah selama 15 menit atau sampai minus 30. Keduanya aja pilih supaya lebih bagus ya. Tunggu aja sabar 15 menit. Jangan buru-buru. Hanya 5 menit, wah itu bahaya ya teman-teman ya. Kerjakan aja supaya standarisasi profesionalnya terjadi, supaya tidak ada keluhan-keluhan lagi. Ini saya jamin ya 1 tahun 2 tahun nggak akan rusak lagi nih. Karena pasti saya jamin pengelasannya udah pakai kita sistem nitrogen sama gas, pakai gun gitu bagus ya. Ini kita cara misalnya tekanan tidak ada, misalnya nggak ada tekanan plasing, kita turunin tabungnya supaya tekanannya turun ya. Itu konsep-konsep teknisi biasa lah. Ya teman-teman. Nah, harapan saya teman-teman untuk mempelajari bagaimana memperbaiki kulkas. Ini video saya sudah jelasin dan banyak kerusakan-kerusakan mudah. Bagi kita sangat mudah sekali teman-teman. Yang penting mau belajar, kita latih ya. Kalau mendaftar di PT Mino Karya Sejati untuk pelatihan AC itu hanya 3 juta. Udah semua AC kamu pelajarin. Kulkas, split wall, VRV, split duct, AC chiller, AC sentral, WCP, semua PAC, semua dipelajarin.
Praktek-praktek juga kita bagaimana mengelas, bagaimana vakum, bagaimana flaring, bagaimana cutting, bagaimana sistem instalasi dipelajarin semua, bagaimana kontrolnya, bagaimana itu dipelajari semua di pelatihan kita. Nanti kita praktek juga ya teman-teman, tapi intinya keluar harus bisa, harus mampu. Jadi teman-teman pun nggak usah bekerja kalau mohon maaf ya, tiba-tiba misalnya teman-teman di PHK mencari kerja kan susah. Buka usaha aja di rumah. Buka usaha, terima servis AC, terima cleaning AC, ya kan, terima bongkar pasang unit baru atau bagaimana, itu semua buat aja kartu nama, sebar aja ke apartemen teman-teman. Jadi berguna buat teman-teman untuk mandiri, jadi nggak usah takut. Masih ada jalur uang masuk teman-teman. Ya, kalau udah kita latih pastilah bisa. Kulkas di mana-mana banyak, semua orang punya kulkas setiap rumah. Rusak teman, jadi servisnya gampang kok teman, nggak ada yang ribet, bener. Tinggal belajar mau aja. Ada niat belajar saja, merendah hati belajar, cari ilmu yang banyak-banyak. Jangan berdebat dengan saya untuk apa, kan banyak saya lihat tuh berdebat, ini ngapa ngomong apa, ini ngomong apa, enggak. Praktek buahnya yang penting kita. Buah perbuatanmu, buah pembelajaranmu, nggak usah berdebat-debat lah. Kalau hasilmu bagus, udah nggak usah tanya bagaimana caranya, gini harus caranya begini. Enggak, kalau dia bagus juga dengan cara dia, kenapa rupanya kan bagus, ya. Jadi kita intinya adalah belajar dan lihat hasilnya. Kulkas bagus, tidak ada kerusakan selama 2 tahun, 3 tahun. Nah, itu namanya kamu udah profesional. Kalau kamu bilang kamu profesional, kau perbaikin dalam 3 hari rusak, itu bukan profesional. Ya, jadi jangan bicara banyak. Jadi kita harus mau belajar. Gak usah banyak bertanya. Daftar saja sudah. Daftar, yakinkan dirimu tamat, mampu. Kita tamatkan orang, jangan hanya sertifikat. Saya nggak mau. Saya nggak mau kamu hanya pegang sertifikat untuk tamat. Tapi kau pulang dari pelatihan di PT Mino Karya Sejati, kamu bisa. Ya, skillnya memang diandalkan. Nah, itu yang saya sampaikan teman-teman, supaya kamu bisa bekerja, kalau dapat ilmu, bisa juga nanti kalau di PHK, bisa buka sampingan di rumah. Menurut saya itu sudah kesejahteraan buat teman-teman sebagai jiwa-jiwa teknisi ataupun jiwa-jiwa kontraktor. Ya, itu aja yang mau saya sampaikan buat teman-teman. Hasilnya nanti gini, kalau udah nanti kita vakum, mulai hidupkan kompresor, isi freon. Isi freon dengan tekanan 10, ya, ampernya 0,8 sesuai dengan nameplate, ya. Usahakan sesuai dengan nameplate ya. Jangan suka-suka kita ampernya. Oke, karena kadang-kadang beda ampernya dengan kapasitas untuk kulkas. Oke. Nah, di sini 0,8 tekanan kasih aja 10. Lebih dikit 12 tekanannya boleh, nggak ada masalah. Yang penting nanti kita lihat di evaporatornya. Di evaporatornya harus apa namanya itu, dinginnya atau es-nya merata. Ya, merata. Jangan nggak merata. Nggak merata artinya sirkulasinya nggak benar juga, teman-teman. Ya, harus merata. Nanti kita tunjukkan di mana yang benar-benar bisa merata. Ya, teman-teman, sehingga nanti teman-teman bisa mengetahui bahwa sistem perbaikan kita ataupun sistem kulkas ini sudah bekerja dengan benar, sudah baik. Jadi harus dilihat di evaporator. Kita bongkar nanti di indoornya, kita lihat evaporatornya harus merata, teman-teman. Nah, kita di sini mau beli alat ini bisa di pasaran juga ada regulator satu regulator ya. Ada yang 2 regulator ada ya. Ini kan 1 regulator aja ini yang pakai warna biru saja. Bisa di mana-mana bisa dijual ya, teman-teman ya. Nah, jadi untuk regulator yang 2 untuk sistem ngegas juga boleh, apa namanya, ngelas juga boleh. Ya, di pasaran banyak dijual. Pentil tadi banyak juga dijual ya, untuk semuanya. Nah, di sini yang paling penting teman-teman memahami bagaimana kalau menyelesaikan masalah kalau mampet ya, teman-teman sudah tamat di sini. Kalau kemarin video saya bagaimana jika masalahnya di time control ataupun di bimetal ya, defrost ya, itu ada penyelesaiannya. Bagaimana Pak, bagaimana pengaturan sebenarnya di kulkas? Bisa pengaturan di atas itu pengaturan sirkulasi udara namanya, ada masuk ada keluar, itu sirkulasi udaranya teman-teman ya. Nah, ini bagian-bagiannya tadi sudah kita las rapi semua. Sudah teman-teman lihat ada kapasitornya juga, dia bekerja dengan starting kapasitor yang standar untuk kompresor. Ini kita las supaya mana tahu ada kebocoran juga, nanti takutnya kita las, kita ini juga kita panasi. Ini tadi yang kita lepas tadi untuk flashing. Kemudian ini filter dryer baru kita ganti. Ini pentil untuk isi freon udah kita kasih ya. Nanti kita
matikan ya, kita permanenkan mati, nanti kita las permanennya supaya jangan bocor lagi juga ya. Nggak pakai pentil di sini. Nanti kalau kita mau ada masalah lagi, kita potong lagi, kita pasang pentil lagi. Seperti itu konsepnya. Nah, di sini kita benarin yang untuk pengelasan yang rapi ya. Ini udah rapi, jadi udah jadi nih kulkas. Nanti kita lihat hasilnya di evaporator teman-teman. Jadi yang penting di sini teman-teman sudah tahu ada masalah, misalkan kulkas mampet seperti apa penyelesaiannya. Kulkas bermasalah di timer bagaimana, bermasalah di defrost bagaimana. Ini pentil tadi itu bisa dibeli di mana-mana ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kompresor mati hidup apa masalahnya, itu saya sudah ajarin di video-video sebelumnya. Nah, gan ini pun bisa kita beli ya, pakai gini aja saran saya supaya bagus pembakarannya ya. Regulatornya ini pun beli, nggak apa-apa, ini bagus juga ya alatnya. Kita nggak punya alat, kalau tidak punya alat ya kita nggak bisa kerja. Nah, ini namanya kerannya kita bisa beli juga, nama keran untuk gasnya ya, untuk nyambung ke selang. Selangnya pakai klem aja nanti ngikatnya, itu selang besar, selang kecil itu kita gunakan adalah selang kecil untuk nitrogen, selang besar untuk gas ya. Ada regulator, nanti tinggal putar aja, pasang aja regulatornya ke sistem untuk nitrogennya, untuk mengalirkan udara nitrogennya ya. Nanti kita setting, jadi ada keluar berapa nitrogennya, berapa gasnya, kita bakar pakai api sampai dia nanti warna apinya warna biru. Nah, itu baru namanya burning, pembakaran yang bagus ya. Sekarang kita lagi ngisi freon teman-teman. Dengan tekanan kita lihat ini 12 PSI ya, ataupun 10 PSI. Kalau sampai 12 tergantung penampang. Tadi kan saya bilang tadi kan tergantung penampang evaporatornya. Nah, nanti kalau udah kita isi freonnya bagus, kita cek udah panas. Ini lihat nih evaporatornya, dinginnya sudah merata, esnya sudah merata. Lihat tuh, ada bunga esnya tuh rata. Kalau nggak rata berarti belum bagus sirkulasinya. Ini udah rata, kita pegang nih ya, udah rata. Demikian penjelasan saya, terima kasih ya.